Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada hari ini kita mau datang pada Dia, menaikkan rasa syukur kita hanya bagi Dia. Sebab hanya Dia yang layak kita sembah, kita puji dan kita puja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesus, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Kau pencipta hidupku, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesus, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. segala pujian, Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian
Pujian hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu Yesus. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan, minta berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai kami, awal pertengahan sampai pada akhir ibadah ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, beracaralah pada saat yang indah ini. Memasuki bulan Oktober ini, memberkati setiap kami umat Tuhan pada pagi hari ini. Di mana saja mereka berada, di gereja maupun melalui YouTube, Tuhan melihat dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita mau memuji, memuliakan namanya. Sebab tiada terukur besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Sebab besar kasih setianya atas hidup kita. Mari kita memuji, memuliakan nama Dia. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, Jiwaku memuji. jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu,
bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus Tuhan. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. panjang dan lebarnya melebihi lautan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. haleluya. Sebab besar kasih setia Tuhan atas hidup kita. Dia Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal. Kita mau teruskan pujian kita mau sorak-sorai bagi Allah kita yang perkasa. Raja yang mulia. Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. segala ciptaan, Segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. segala ciptaan sujud menyembah, segala ciptaan semua kita menyembah Dia. Sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Surga bumi menyembah, menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. kemuliaan bagi Allah Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Haleluya, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja.
Yesuslah Raja. Haleluya. Sebab Dia yang layak kita sembah, hanya Dia yang layak kita puja. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih-Nya yang begitu besar atas kita. Dia mengorbankan dirinya, mati disalibkan untuk menebus setiap kita yang berdosa. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tiada terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layakkah Kau Tuhan. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Puji Tuhan, mari kita berdoa ya sebelum mendengar firman Tuhan. Berbicaralah pada saat ini Tuhan, kami perlu berkat Tuhan, agar setiap kami mengerti akan pemberitaan firman Tuhan, menangkap, bahkan antusias untuk melakukan. Terus berjaga-jaga dan siap sedia menanti kedatangan Tuhan pada waktunya. Terima kasih. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah,
Kita tidak terasa, kita sudah masuk bulan Oktober. Ya, 3 bulan lagi, Oktober, November, Desember, Natal lagi. Cepat ya, betapa cepatnya waktu ini. Nah, pada pagi hari ini, tema yang diberikan, seorang perempuan tanda akhir zaman. Wahyu 12 ayat 1 sampai 17. Nanti saya baca sepotong-sepotong agar kita tidak terlalu capek membacanya. Saya baca pertama kali ayat 1 sampai ayat 4. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saudara, jadi gereja akhir zaman ini perlu ya, gereja akhir zaman. Saya singkat dengan gereja AZ. Ada gambar, adalah ceritanya tentang perempuan dan naga besar. Saudara lihat di gambar itu, di atas ada perempuan, ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan di bawahnya ada naga besar. Warnanya merah padam. Maaf, gambarnya tidak sesuai merah padam, tapi maksudnya merah padam. Naga yang aneh itu ya. Nah, 2 tanda ajaib di langit. Ayat-ayat yang kita baca tadi, ada 2 tanda. Apa? Tanda yang pertama, perempuan yang sedang mengandung, berpakaian matahari, bulan di bawah kakinya, serta mengenakan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Yang kedua apa? Yang pertama perempuan, yang kedua naga besar, yang merah menyala, berkepala 7, aneh ini. Kepalanya 7, tanduknya 10, dan ada 7 mahkota di atas kepalanya. Sulit membayangkan. Nggak usah pusing ya. Tapi ini firman Tuhan ya. Nggak ada naga seperti ini yang kita lihat sekarang. Dan nanti saya bisa simpulkan ada peperangan antara mereka berdua. Antara perempuan dan naga besar. Jadi naga besar perang dengan perempuan. Itu terjadi dalam 3,5 tahun yang kedua. Masih ingat ya? 3,5 tahun ada yang pertama, ada yang kedua. Nah, saya akan uraikan yang pertama tentang perempuan. Itu adalah gambaran gereja akhir zaman. Gereja dalam pelayanannya digambarkan sebagai perempuan yang beranak pinak, beranak-anak terus. Sudah banyak melahirkan anak-anak. Ayat 17. Matahari adalah lambang pekerjaan Allah Bapa yang maha kudus dan benar. Inilah gereja akhir zaman yang hidup benar. 1 Petrus 1, 15, 16. Dan akan meningkat terus sampai pada puncaknya. Jadi gereja akhir zaman siapa? Saudara dan saya ya. Mesti hidup benar dan nanti akan terus meningkat sampai pada puncaknya. Kedua, bulan. Tanda darah Kisah 2 ayat 20, Wahyu 6 ayat 12 adalah lambang pekerjaan Tuhan Yesus yang telah menumpahkan darah di atas salib. Orang yang mau menderita sengsara salib seperti Kristus tidak akan berdosa. 1 Petrus 4 ayat 1. Mereka akan memiliki kesaksian anak Allah dalam dirinya. Matius 10 ayat 32. Gereja yang berdiri di atas bulan ini ajaib.
karena penuh pengorbanan, berani korban apa saja demi hidup sesuai firman Tuhan. Berani berkorban untuk hidup kudus, ya. Yang C, mahkota 12 bintang di kepalanya. Bintang adalah lambang pekerjaan dan pimpinan Roh Kudus. Gereja akan bertumbuh dengan cepat sampai pada kesempurnaannya. Di dalam pimpinan Roh Kudus. Gereja akan bertumbuh cepat sampai pada rancangannya. Nah, sekarang kita melihat naga besar merah menyala. Yang kedua, ya. Lakon yang kedua, yang pertama tadi perempuan yang sedang mengandung, yang kedua naga besar merah menyala. Seperti ini gambarnya, ya. Saudara nggak usah pusing, ini naga apa ini? Kepalanya ada 7, ya. Warnanya naga itu iblis, simbol iblis. Merah menyala. Itu nandakan warna dosa seperti Edom. Kepalanya 7. Apa? Sempurna dalam pikiran dosa. Kepala itu pikiran. 7 itu sempurna dalam dosa. 7 mahkota kemenangan sempurna dalam dosa. Sekali lagi sempurna dalam dosa. Ekor menjatuhkan banyak korban ekornya. Justru ekornya ya menjatuhkan banyak korban. Bertanduk 10 itu melawan 10 hukum Allah, bertanduk 10. 3 tanduk ekstra melawan 3 pribadi Allah. Sekarang saya baca 2 ayat, ayat 5 sampai 6. Kisahnya gimana selanjutnya? Maka ia, perempuan, melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhtanya. Ini indah ya, dibawa lari kepada Allah, tempat yang terindah, dan ke takhtanya, takhta Allah. Ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Berapa? 1260 hari itu berapa tahun? 3,5 tahun. Nah, saya mau menjelaskan tentang perempuan itu ada 2 hal yang ingin saya jelaskan. 1A. Perempuan itu melahirkan orang sempurna. Tadi ya masih ingat ayatnya? Dibawa lari kepada Allah, ke takhta Allah. Itu sempurna. Kandungan gereja akhir zaman itu orang-orang kudus yang akan tumbuh sampai sempurna. Saudara dan saya, amin. Naga berdiri di hadapan perempuan yang siap melahirkan. Naga berdiri ingin makan saudara dan saya. Anak laki-laki yang lahir sempurna langsung diangkat naik ke takhta Allah. Anak laki-laki yang memerintah dengan tongkat besi bisa mengalahkan kedagingan dan dunia. Sebab bisa pikul salib sempurna dalam kekudusan. Siapa contohnya dalam perjanjian lama masih ingat 3 orang? Henokh itu langsung diangkat ke surga. Elia hidup-hidup naik ke surga. Musa mati, tapi kuburannya nggak ada, saudara. Karena itu di sini saya sebut 3 nama itu. Henokh, Elia, dan Musa diangkat ke surga. Baca lagi ayat 7 sampai ayat 12. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, oleh pembantu naga itu. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pusing enggak
ada setan di surga, saudara. Jadi kalau pusing, terima saja dengan iman. Ini firman Tuhan, kita mesti terima. Malaikat berperang dengan setan di surga yang digambarkan sebagai naga besar. Ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Setan itu mendakwa kita sekalipun di surga. Dan mereka mengalahkan dia oleh apa? Oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Selanjutnya saya akan bicara tentang naga diusir dari surga. Surga bersuka karena naga sudah dilempar ke bawah. Tapi bagi bumi, why bumi? Itu celaka bumi. Naga diizinkan masuk surga untuk apa? Untuk menuduh orang beriman yang berdosa. Saya ingat gambarannya, dalam setiap pengadilan ada jaksa ya. Jaksa itu menuduh. Ada pembela, ada hakim. Rupanya diambil dari sini. Setan juga menuduh orang beriman berdosa, diizinkan sementara. Untuk menguji, menuduh orang berdosa. Tetapi waktu diperangi oleh Mikael dan malaikat-malaikatnya, iblis kalah dan diusir keluar dari surga. Saudara mungkin bertanya, mengapa baru sekarang diusir dari surga? Sebab waktunya sudah sampai. Iblis sudah tidak diizinkan dan tidak lagi diperlukan lagi di surga. Karena apa? Karena orang-orang sempurna yang pertama dari minggu ke-70 sudah mulai masuk ke surga. Tadi ya ada 3, Henok, Elia, Musa. Mereka duduk dengan Allah di tahtanya. Wahyu 3 ayat 21. Iblis dan tentaranya dicampakkan ke bumi. Terjadilah peperangan di surga antara Mikael penghulu malaikat melawan naga si ular tua. Naga besar, juga tentara-tentaranya, yaitu malaikat-malaikat yang jatuh menjadi setan-setan dan roh najis. Senjatanya ialah ingat, firman Tuhan mengatakan, 2 Korintus 10 ayat 3, yaitu pedang firman Tuhan, Efesus 6 ayat 17, Ibrani 4 ayat 12. Namun iblis dan tentaranya dikalahkan, dicampakkan ke bumi, dilempar ke bumi. Rahasia kemenangan atas iblis apa? Oleh darah anak domba Allah. Ada 3 ya. Oleh darah anak domba Allah kita berkemenangan. 2, oleh perkataan kesaksian, kata-kata iman ya. Karena itu jangan segan-segan bersaksi. Kata-kata iman itu membuat saudara menang. Yang menjadi pedang roh bagi kita, Roma 10 ayat 8. 3 apa? Berani berkorban sampai mati, Filipi 1 ayat 21. Justru salib itu kuasa Allah, 1 Korintus 1 18. Dan justru akan selamat, Matius 10 39, 1 Korintus 9 ayat 27. Saudara kalau ketinggalan karena cepat, lihat di Warta Jemaat, ada singkatan-singkatan. Sukacita di surga. Tetapi wahai bagi bumi, suatu masa baru dimulai di surga, karena si penuduh jaksa tadi ya, diusir keluar dari surga. Dilempar ke bumi. Iblis turun ke bumi dengan marah besar, sebab waktunya
sudah hampir habis. Tetapi orang sempurna sudah duduk di takhta, akan terus bertambah banyak di surga orang sempurna. Sampai 144.000 orang. Wahyu 14 ayat 1. Serangan naga yang terakhir dan terbesar apa? Naga menyemburkan air dari mulutnya, yaitu tipu daya, dusta, hoaks, pengajaran, dan falsafah duniawi yang menyesatkan, meracuni dan membunuh. Yohanes 8:44. Inilah ajaran yang sesat dan falsafah hidup orang berdosa, yang jika dituruti akan membuat manis, tumbuh dalam dosa sampai puncak dosa, dan rohaninya mati seperti Nuh. Seperti zamannya Nuh. Banyak orang mati rohaninya. Bumi menolong dengan membuka mulutnya, menelan air bah tersebut. Inilah pertolongan Tuhan pada umatnya. Tuhan pasti membela umatnya yang berserah kepadanya. Sama seperti Musa menghadapi pemberontak di padang gurun. Sekarang baca ayat 13-16. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi berapa? 3 masa setengah, ya, 3 tahun setengah. 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. 1b tentang perempuan. Perempuan itu lari ke padang gurun. Naga itu berperang dengan perempuan sejak dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan makin meningkat dalam Wahyu 12 ayat 1-6 tadi. Istimewa sesudah diusir dari surga, perang di surga beralih perang di bumi. Jadi naga diusir setelah perempuan melahirkan anak laki, dan setan makin ganas menganiaya perempuan itu. Wahyu 12 ayat 12. Perempuan lari menghindar dari kejaran naga yang hendak menganiayanya dengan sayap burung nasar. Itu artinya dengan pekerjaan Roh Kudus dan firman. Sayap burung nasar itu pekerjaan Roh Kudus dan firman-Nya. Ayat yang terakhir, ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Perhatikan ya, keturunan perempuan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi keturunan yang lain itu digambarkan mereka menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saya jelaskan, naga memerangi benih perempuan yang tertinggal. Kita berdoa, semuanya ikut rapture ya. Yang tertinggal, ini ceritanya di sini. Inilah orang-orang yang tidak ikut rapture, menjadi sasaran kemarahan iblis antikris. Banyak dari orang-orang ini bertobat kembali. Sebab apa? Tinggal di zaman antikris, tapi bertobat ya. Saya tulis sebab ingat akan firman Tuhan. Jadi apa? Yang ketinggalan itu orang gereja
yang tidak sungguh-sungguh. Hati-hati. 5 gadis bodoh. Bahkan saya katakan sudah penuh roh. Minyak ada tapi tanggung. Habis minyaknya. Orang-orang yang pernah menerima firman Tuhan. Tapi lemah. Seperti disebut dalam Matius 26:41. Pegang kesaksian Yesus. Tapi hanya di mulutnya. Kehidupannya tidak menjadi saksi. Dan saya tutup dengan ringkasan. Sekedar ringkasan. Nomor 1, ada peperangan besar dalam dunia roh di bumi. Antara terang dan gelap. Antara perempuan versus naga. Ketahuilah, kita hidup di dunia ini jangan enjoy, jangan menikmati. Ada peperangan besar. Karena itu berjaga-jaga. Karena itu belajar akhir zaman. Ada peperangan dan sampai puncaknya pada saat terakhir. Perempuan kedua, perempuan melahirkan. Naga hendak menelan anaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak laki-laki lahir sempurna langsung ke takhta Allah. Tadi saya kasih contoh Henok, Elia, dan Musa. Keempat, naga diusir dari surga. Kelima, ada sukacita besar di surga karena sudah nggak ada setan. Keenam, naga dilempar ke bumi. Terus marah besar dia menganiaya perempuan yang sudah melahirkan. Tapi anaknya ketinggalan. Ligabu ketinggalan. 7. Serangan naga terakhir dan terbesar ke perempuan dengan menyemburkan air bah. Tuhan masih menolong. Bumi melalui bumi dengan membuka mulutnya menelan air bah tersebut. 9. Perempuan lari ke padang gurun yang jauh dari mata naga. 10. Naga memerangi benih perempuan yang tertinggal, yang tidak ikut rapture. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu yang baru kami dengar menjadi bagian dalam hidup ini. Bukan cuma di mulut, bukan cuma di kepala, tapi menjadi bagian dalam hidup ini. Turun terus dan membuat kami ngerti dan berjaga-jaga dan siap sedia. Karena kami menghadapi peperangan. Tapi kami tidak takut. Tuhan sudah meteraikan kami dengan Roh Kudus Tuhan. Kami berkemenangan atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Satu dalam roh. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga,
surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Saatnya kami masuk dalam perjamuan kudus. Memberkati setiap kami Tuhan, supaya berkatlah yang kami terima dan bukan kutuk. Kuduskan kami semua untuk layak masuk dalam perjamuan kudus. Dan sebelumnya kami akan membaca 12 pengakuan percaya. Amin. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah, yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian, untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Mari kita angkat roti ke atas. Kita akan berdoa dan kemudian kita makan bersama-sama setelah saya membacakan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Yarala masih, sikara lama-lama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang bimbang diteguhkan kembali. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali melakukan perintah Tuhan pada pagi hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Peliharalah kami melalui persekutuan dengan Tuhan Yesus pada bulan yang akan kami masuki, bulan Oktober ini, untuk kami tetap berkemenangan sampai pada akhirnya. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan dalam hidup kami, damai sejahtera, dan firman Tuhan yang meneguhkan kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Shalom Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat. Hari Senin kita akan melakukan rapat majelis, diundang seluruh kepala departemen komisi, jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam rapat majelis pada hari Senin. Diundang untuk kita sama-sama hadir jam 7 malam, dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Selasa, tanggal 5-nya kita akan ada evaluasi program semester yang pertama
yang akan dimulai pada tanggal 5 sampai tanggal 13. Diundang seluruh kepala departemen komisi bisa menyiapkan setiap laporannya di dalam program evaluasi program kita pada tahun ini di semester yang pertama. Dilakukan juga melalui aplikasi Zoom jam 7 malam. Untuk hari Selasa sampai dengan hari Sabtu juga ada doa pagi yang dilakukan jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai kegiatan aktivitas kita melakukan doa pagi bersama melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Rabu ada Komsel Pemuda Remaja. Diundang seluruh peran remaja untuk bisa hadir di dalam komsel ini untuk kita saling diberkati satu dengan yang lainnya. Untuk hari Kamis kita ada Perak Keluarga. Diundang seluruh jemaat Tuhan bisa mengikuti Perak Keluarga pada hari Kamis. Jam 7 malam dilakukan melalui aplikasi Zoom. Dan juga diundang pada hari Jumat kepada pemuji pemusik untuk kita boleh sama-sama kembali praise and worship pada jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Sabtu ada ibadah pra remaja yang dilakukan melalui aplikasi Zoom jam 16.30 sampai dengan selesai. Mari adik-adik pra remaja bisa bergabung di aplikasi Zoom yang sudah disediakan. Nah, sedangkan untuk ibadah pemuda remaja dilakukan pada hari Sabtu juga jam 18.00 sampai dengan selesai. Diundang seluruh pemuda remaja Pluit untuk bisa mengikuti ibadah di tempat ini jam 6 sore. Namun bagi teman-teman yang berhalangan hadir ke gereja bisa juga mengikutinya melalui Instagram Youth Group di Pluit. Untuk hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini di gereja jam 9 pagi sampai dengan selesai. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan hadir bisa mengikuti ibadah melalui channel YouTube Group di Pluit. Begitu juga dengan sekolah minggu, bisa adik-adik, anak-anak yang masih kecil mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube Group di Pluit. Kembali diingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengisi form janji iman untuk menyicil bahkan melunasinya melalui ditransfer ke rekening gereja yang ada. Dan juga dihimbau kepada jemaat Tuhan untuk kita berpartisipasi di dalam brosur Natal pada tahun ini untuk kita boleh sama-sama jadi berkat untuk setiap pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya pelayanan yang ada di Tangerang. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita, kegiatan kita selama 1 minggu. Kiranya kita bisa mengikuti semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita terima berkat sebelum kita pulang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.